Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Arsyaf yang insya Allah akan menjelaskan beberapa materi untuk memenuhi tugas mata kuliah Prophetic Leadership yang diampu oleh Ustadz Halim Purnomo Hafizallahu Ta'ala. Di sini saya akan sedikit menyinggung bagaimana sih cara pemimpin itu bisa eh, meniru gaya kepemimpinan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa ratus tahun yang lalu. Pada kali ini saya akan membahas beberapa indikator penting. Yang pertama ya ini ada bagaimana sih cara mereka itu mendisiplinkan teamworknya. Yang kedua ya ini bagaimana sih mereka tegas terhadap teamworknya tanpa menjatuhkan. Yang terakhir yakni bagaimana sih cara seorang pemimpin profesional dalam mengatur kerja dalam timnya. Baik, saya mendapatkan salah satu narasumber. Beliau adalah seorang mudir yang dimana beliau mudir di Pondok Tahfidz Ibnul Mas'ud yang berada di Godean. Baik, indikator pertama ya ini disiplin. Insya Allah disiplin ini ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada beliau. Pertanyaan pertama yakni seberapa penting sih bagi Anda seorang mudir untuk mendisiplinkan anggota timnya, yakni yang ada ustadz tahfidz, ada ustadz bagian pelajaran dan lain sebagainya. Dan respon dari beliau atau jawaban dari beliau yakni ya mendisiplinkan tim bagi saya sangatlah penting, karena untuk membangun pondasi yang kuat di dalam tim dan agar terus tugas yang telah diamanahkan itu bisa terlaksanakan dengan baik dan teratur sesuai dengan apa yang telah diembankan kepada masing-masing divisi ataupun masing-masing individual yang ada, dan tetap membangun lingkungan yang produktif bagi teamwork tersebut. Pertanyaan kedua yakni bagaimana seorang pemimpin menanamkan budaya disiplin, atau bagaimana Anda sebagai mudir itu menanamkan budaya disiplin untuk anggota-anggota Anda ya Ustadz. Lalu beliau merespon, ya sebagai pemimpin tentunya harus memberikan contoh yang baik. Contoh yang baik dulu, baru setelah itu mereka nanti secara bertahap mengikutinya. Baik dari segala aspek sebelum memerintahkan pada timnya untuk melakukan apa yang saya berikan ataupun melakukan apa yang saya perintahkan, dan mungkin bisa diadakan evaluasi setiap pekannya untuk membuat mereka itu bisa menyesuaikan lah apa yang telah saya contohkan dan apa yang telah saya perintahkan. Berikutnya yakni apa sih manfaat yang dihasilkan Ustadz sebagai mudir agar karyawannya itu tetap disiplin dan berhasil dalam disiplin waktu ataupun disiplin apapun itu. Kemudian beliau merespon dengan baik. Di sini saya sebagai mudir ataupun leader dalam tim, saya harus konsisten dong menunjukkan disiplin dalam menjalankan tugas-tugasnya, mematuhi aturannya, dan menunjukkan integritas dalam setiap tindakan yang dilakukan agar tim yang saya bawahi ini bisa mengikuti dengan sendirinya tanpa saya suruh untuk beberapa langkah ke depan. Pertanyaan kelima yang saya ajukan kepada Ustadz yakni metode apa sih yang Ustadz gunakan sebagai pemimpin untuk menginspirasi mereka-mereka ini yang mungkin dimana mereka ini lost di bawah kendali Ustadz. Lalu Ustadz tersebut merespon, ya saya lagi usahakan yakni menciptakan lingkungan yang mendukung, dimana lingkungan mendukung ini bisa membangun karakter disiplin, membangun struktur kerja yang bagus, memberikan arahan yang terperinci, dan menyediakan sumber daya yang insya Allah sumber daya yang bisa mereka gunakan ataupun sarana dan prasarana yang mereka butuhkan. Pertanyaan keenam ya yang saya ajukan, pertanyaan berikutnya yakni bagaimana sih
Ustadz sebagai seorang pemimpin mengatasi kesulitan tim yang tentunya mungkin nggak semua orang itu kan benar ya Ustadz ya, ataupun nggak semua orang itu selalu mulus kerjanya, mungkin ada yang banyak salahnya atau mungkin lebih sering salahnya daripada benarnya. Lalu beliau merespon, ya kita sebisa mungkin menggunakan pendekatan empatik yang dimana kita akan menjelaskan konsekuensinya dengan jelas. Kenapa kamu kerjanya seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan kita akan memberi konsekuensi ataupun memberi sanksi yang sesuai dengan kesalahan yang dia lakukan, dan memberi solusi serta kesepakatan antar individu untuk memperbaiki masalah tim yang kita punya. Pertanyaan ketujuh yakni apakah ada perbedaan antara pendekatan disiplin antara tim yang berbeda? Lalu beliau menjawab, kalau masalah konsekuensi pelanggaran semua sama, akan tetapi penyelesaiannya yang berbeda-beda dengan mungkin penggunaan pendekatan individu sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Pertanyaan berikutnya yang saya ajukan ya ini pertanyaan ke-8 yang menanyakan bagaimana sih Ustadz sebagai pemimpin ini tetap menetapkan batasan tegas dan hukuman untuk perilaku orang yang kurang disiplin. Lalu beliau merespon, tentu saja ada batasan tertentu dan prosedur diantaranya yakni memberikan peringatan pertama. Yang kedua setelah peringatan yakni memberikan kesempatan. Kemudian kita usahakan dia itu bisa memperbaiki apa yang telah dia lakukan kesalahannya sebelum kita memberikan sanksi ataupun hukuman yang lebih tinggi, serta mempertimbangkan sebelum kita memutuskan secara final. Begitu respon beliau. Berikutnya yakni pertanyaan ke-9, apa peran komunikasi Ustadz dalam mendisiplinkan tim dan Anda sebagai seorang pemimpin Ustadz? Lalu respon beliau yakni menggunakan komunikasi secara efektif yang dimana tetap menetapkan harapan, menjelaskan ekspektasi aturan, dan memberikan umpan balik dan menawarkan dukungan serta arahan yang diperlukan oleh tim tersebut. Lalu pertanyaan yang terakhir yakni Ustadz, pertanyaan ke-10, bagaimana seorang pemimpin memastikan bahwa pendekatan disiplin yang Ustadz terapkan ini pada tim ataupun pada bawahan Ustadz ataupun pada lingkungan kerja Ustadz ini adil dan tidak berlebihan bagi mereka. Lalu beliau merespon ya dengan dengan mempertimbangkan konteks dan tingkat kesalahan serta menjaga konsistensi dan tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan ataupun perlakuan yang tidak adil untuk kesalahan-kesalahan yang mungkin kesalahan kecil kemudian kita hukum dengan hukuman berat, itu ya bagi mereka mungkin sangat tidak adil. Berikutnya yakni poin ketegasan. Di sini saya mengajukan sekitar 5 pertanyaan. Yakni pertanyaan pertama, bagaimana sih Ustadz dalam memimpin dapat mengambil keputusan yang sulit secara tegas? Tentunya tindakan pertama yakni mencari informasi terlebih dahulu terkait masalah yang dihadapi. Lalu kita melibatkan beberapa tim intern ataupun melibatkan petinggi-petinggi yang lain, serta mengevaluasi bersama tim intern ini yang dimaksud, dan melihat beberapa aspek agar tidak dirugikan di beberapa pihak nantinya. Itu respon dari Mudir Ibnu Mas'ud tadi. Pertanyaan kedua yakni kenapa sih ketegasan sangat dianggap penting untuk memimpin suatu tim? Lalu beliau menjawab, ya sangat penting bagi saya untuk memungkinkan mengambil keputusan dengan tepat dan membangun kepercayaan antara saya dengan anggota-anggota saya yang saya bawahi. Yang berikutnya, pertanyaan ketiga yakni bagaimana Anda dapat membangun reputasi Ustadz ataupun image agar anggota melihat Anda ini sebagai sosok yang tegas namun tetap bersikap adil bagi mereka-mereka ini. Beliau merespon pertama yakni dengan cara konsisten dalam menerapkan kebijakan, kemudian mendengarkan masukan-masukan maupun pendapat yang mereka sampaikan. Yang berikutnya yakni tetap terbuka dan berkomunikasi untuk memberikan penjelasan secara transparan agar
saya dan anggota ini tidak ada yang namanya salah paham ataupun tidak ada yang namanya main sepihak. Baik, berikutnya yakni pertanyaan keempat tentang ketegasan. Bagaimana cara Anda, ya Ustadz, bagaimana cara Anda Ustadz untuk memastikan anggota tim ini dengan ketegasan yang Anda punya itu dirasa adil dan nyaman oleh anggota Anda? Beliau beranggapan dan menjawab, saya akan berkomunikasi secara terbuka dan jelas dan berusaha memastikan keputusan yang dibuat nantinya bisa konsisten dan adil bagi semua anggota saya nantinya. Berikutnya pertanyaan terakhir tentang ketegasan, yakni apa saja strategi yang digunakan agar ketegasan itu bisa dikomunikasikan pada anggota tim. Lalu beliau menjawab, ya strategi yang digunakan saat ini mungkin untuk memiliki sifat komunikasi yang terbuka serta penyampaian yang jelas dan lugas, untuk memberikan alasan di balik suatu permasalahan ataupun di balik suatu keputusan yang telah ditentukan, kemudian memberikan kepada anggota tim kita kesempatan untuk memberikan masukan dan pendapatnya terkait dengan masalah yang mereka miliki. Poin berikutnya yakni tentang profesional sebagai pemimpin. Di sini saya mengajukan 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama tentang proporsional, yakni menurut Ustadz seberapa penting proporsionalitas dalam memimpin suatu wilayah ataupun memimpin suatu komunitas ataupun suatu suatu pondok. Nah, beliau beranggapan bagi saya itu sangat penting dikarenakan agar dapat memastikan kesetaraan dan konsistensi dalam pengambilan suatu keputusan yang beliau buat. Itu anggapan beliau. Yang berikutnya pertanyaan yang kedua, yakni bagaimana sikap Ustadz sebagai pemimpin agar dapat menghindari diskriminasi atau prasangka dalam pengambilan keputusan yang proporsional. Beliau menjawab, sebisa mungkin saya menghindari topik-topik yang mengarah pada diskriminasi dan tetap berpegang teguh pada prinsip yang telah saya tanam dari dulu, yakni serta mempertimbangkan informasi yang sesuai yang telah saya dapatkan dan juga melakukan pendekatan secara objektif. Pertanyaan ketiga, yakni bagaimana Anda bisa memastikan atau bagaimana Ustadz ini bisa memastikan bahwa sanksi atau hukuman yang diberikan pada anggota ini proporsional dengan pelanggaran yang dilakukan. Lalu beliau merespon ataupun beliau memberi jawaban, saya akan menggunakan pedoman atau kebijakan yang jelas serta mempertimbangkan beratnya pelanggaran yang dilakukan dan memastikannya perlakuan yang adil untuk semua anggota maupun anggota di bawah saya maupun paling bawah. Maksudnya yakni mungkin sejajar dengan saya ataupun jenis pekerjaannya itu paling rendah lah, istilahnya begitu. Yang berikutnya yakni bagaimana sih, pertanyaan terakhir, pertanyaan kelima, mohon maaf ada satu pertanyaan yang terlewat, yakni pertanyaan nomor 4 yang berisikan pertanyaannya yakni bagaimana sikap yang akan Ustadz ambil sebagai pemimpin yang dapat membangun kepercayaan dan kredibilitas kepemimpinan yang proporsional. Lalu beliau beranggapan ataupun memberikan jawaban pada saya, yakni membuat keputusan yang proporsional, transparan, dan dalam berkomunikasi serta mendengar masukan dari anggota tim dan memberikan penjelasan serta alasan yang logis, jelas mengenai keputusan yang diambil. Yang terakhir yakni bagaimana tindakan Ustadz agar dapat mengelola ketegangan dan konflik secara proporsional dalam tim atau mungkin Ustadz ikut organisasi yang lainnya. Beliau memberikan jawaban, saya akan mendorong diskusi terbuka dan komunikasi yang efektif mengenali perspektif semua pihak serta mencari solusi yang menguntungkan
dan jika perlu menggunakan bantuan mediator ataupun fasilitator untuk mencapai kesimpulan yang adil dan masuk akal. Baik, sekian pertanyaan yang saya ajukan pada Ustadz Izzuddin Akbar selaku mudir Ibnul Mas'ud, Ma'had Ibnul Mas'ud yang ada di Godean. Dari sini kita tahu bahwa kepemimpinan yang telah dilakukan Rasulullah pada zaman dahulu itu sangat penting bagi kita untuk mengatur tim atau leader kita ataupun bawahan kita ataupun ya yang bekerja bersama kita, bagaimana sih kita memperlakukannya itu secara manusiawi, tidak main sepihak ataupun tidak asal memutuskan dengan logika ataupun tidak memutuskannya dengan amarah, tapi kita harus mempertimbangkannya matang-matang agar tidak merugikan saya ataupun anggota yang saya pimpin nantinya. Baik, terima kasih. Saya Muhammad Iqmal Arsyaf dengan NIM 2021071179. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.